Oke, untuk hari ini materinya judulnya ini ya, usability testing ya. Jadi kalau dari pertemuan yang kemarin ya, sebelum-sebelumnya itu kan kita fokusnya ke pengumpulan data, terus merancang ya, mendesain, merancang, terus persiapannya apa aja. Nah, setelah itu kan diasumsikan setelah kita mendesain ya, kita kan terus bikin bikin produknya gitu. Jadi kalau software ya berarti kita coding ya, bikin bikin softwarenya terus jadi. Nah, sekarang kita langsung skip ya. Skip setelah setelah diasumsikan setelah softwarenya jadi kita mau ngapain. Nah, tentunya kita mau ngetes kan. Kita mau testing ya. Jadi kan kalau bikin 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 softwarenya ya, coding itu kan nggak masuk di materi kita ya. Itu di materi mata kuliah yang lain ya. Jadi kalau misalnya bikin web ya coding website ya pakai HTML, CSS, JavaScript kayak gitu ya. Oke, nah sekarang diasumsikan posisinya softwarenya udah jadi ya. Nah, terus sekarang kita mau testing. Ya, jadi mulai ke depan itu yang kita bahas semuanya serba testing ya, pengujian. Oke. Nah, cuman hari ini itu kita ngomongin dulu persiapannya ya. Ketika mau testing itu apa aja sih yang harus diperhatikan ya. Karena ada beberapa bagian ya, beberapa poin gitu. Nah, testingnya sendiri kalau di sini ya, bidang UI UX itu disebutnya usability testing ya. Kalau misalnya di apa namanya di testing yang lain gitu, mungkin kalian pernah dengar ada unit testing, terus instrumentation testing ya. Testing itu kan macam-macam sebenarnya ya, macam-macam. Karena tergantung dari testing itu yang mau diukur apanya ya. Jadi kalau unit testing itu yang mau diukur itu adalah modul-modulnya ya, apakah bisa mengeluarkan output dengan benar ya. Jadi kalau kita masukin inputannya 1 tambah 1 itu outputnya beneran 2 nggak sih? Nah, kayak gitu. Itu testing kayak unit testing, instrumental testing itu kayak gitu tuh ya. Cuman bedanya yang satu eh, fokus ke modul, yang satu fokus ke inputannya gitu ya. Nah, di sini kalau UI UX itu testingnya lain ya, namanya usability testing. Jadi usability sendiri kalau diterjemahkan artinya kebergunaan ya. Jadi kan kita bikin bikin produk gitu ya, dengan antarmuka yang sudah di riset sebelumnya ya. Jadi pakai pakai riset gitu loh, maksudnya kita bikin kan nggak asal-asalan ya. Kita ngumpulin data dulu, terus kemudian kita rancang, kita ngikutin panduan-panduan itu terus jadi gitu ya. Mestinya sih diasumsikan hasilnya bagus ya harusnya. Tapi kan kita kan nggak yakin ya. Makanya kita perlu yang namanya testing ya. Karena meskipun kita sudah bikin dengan cara yang betul ya, pedoman yang betul, tapi belum tentu juga hasilnya itu akan diterima gitu. Makanya perlu tetap di testing ya. Pakai usability testing. Jadi beneran nggak sih produknya itu usable atau enggak? Karena kan kalau kita lihat juga di luar sana ya, misalnya contohnya makanan ya, makanan pabrik gitu ya, produk-produk makanan itu kan nggak semuanya berhasil ya. Padahal bikinnya itu kan juga pakai riset gitu kan. Kayak misalnya sebutlah restoran fast food gitu ya, kayak McD atau KFC itu kan dia sering ngeluarin produk baru gitu kan. Cuman kan nggak semuanya berhasil ya. Padahal bikinnya juga mereka nggak mungkin asal-asalan ya. Pasti pakai riset dulu ya. Tapi akhirnya juga ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya itu ini juga sama ya. UI UX juga sama. Kita bikin sebuah antarmuka ya pakai panduan yang betul itu juga belum tentu berhasil ya. Jadi memang nggak ada yang bisa menjamin semuanya akan berhasil ya meskipun kita sudah ikut aturan yang betul ya. Oke, jadi kalau usability testing tadi seperti yang saya bilang menguji apakah antarmukanya tuh usable ya, bisa digunakan dengan baik atau enggak ya. Oke. Nah, kalau testing yang lain kayak tadi ya, unit testing, instrumental testing itu kan semuanya fokusnya ke bug ya. Ada bug atau enggak sih? Nah, kalau usability testing itu diasumsikan produknya tuh nggak ada bugnya ya, sudah bug free gitu ya. Maksudnya kita nggak ada bugnya pun ya kita nggak peduli gitu loh. Yang penting dipakai bisa lah gitu. Ya, fokusnya ke situ. Oke, nah sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu ada 4 jenis data ya. Data itu ada 4 macam ya, ada nominal, ada ordinal, interval, sama rasio ya. Jadi data ada 4 macam ya. Nah, ini kalian harus tahu ya. Bedanya apa sih? Nah, jadi kalau saya kelompokin ya, 4 ini bisa dibagi 2 bagian. Yang pertama nomor 1 sama 2 ya, nominal sama ordinal.
Ya. Yang berikutnya adalah interval sama rasio. Ya, gitu. Nah, yang nominal sama ordinal itu datanya bebas ya, datanya bebas. Kalau sedangkan yang interval sama rasio ini biasanya berupa angka ya. Ini yang nomor 3 sama 4 ini biasanya berupa angka, tapi kalau yang nomor 1 sama 2 itu bebas ya, bisa angka, bisa tulisan, bisa ya macam-macam ya. Yang pertama dulu nominal ya. Nominal tuh data yang tidak bisa dibandingkan ya, nggak bisa di-compare mana yang lebih bagus gitu ya. Jadi misalnya apa namanya? Saya punya punya mau survei nih, gitu. Mana sih yang lebih disukai ya antara apel atau jeruk itu misalnya ya. Nah, apel sama jeruk itu kan mau di-compare nggak bisa ya. Bukan berarti nanti kalau banyak yang milih apel ya apel lebih bagus ya. Itu enggak ya. Terus banyak yang milih jeruk, jeruk lebih bagus, nggak gitu ya. Artinya gini, misalnya apel sama jeruk itu kan mau dibolak-balik ya. Apel jeruk atau jeruk apel itu kan juga sama aja ya. Karena memang nggak bisa di-compare gitu. Beda dengan grade ya. Misalnya di dalam satu kelas itu kebanyakan dapat nilai A, nilai B, nilai C, nilai D atau E. Nah itu kalau A, B, C, D, E itu bisa di-compare ya. A itu pasti lebih bagus daripada B, B lebih bagus dari C, C lebih bagus dari D, dan D lebih bagus dari E ya. Itu ya kalau ngomongin grade ya, nilai gitu ya. Nah, itu tahu bedanya ya jadinya ya. Jadi kalau nominal itu data yang memang nggak bisa dibandingin sama sekali ya. Misalnya kayak tadi ya buah-buahan ya atau makanan ya atau merek mobil, merek apapun ya itu nggak bisa di-compare ya. Gitu. Jadi maksudnya tuh mereknya itu sendiri yang tidak bisa di-compare, bukan terus data yang dihasilkan dari situ. Jadi kalau misalnya mana yang lebih apa namanya banyak penggemarnya ya, pengguna Android atau pengguna Apple. Nah, itu kan kita survei dapat angka ya. Jadi ya, pengguna Android berapa, pengguna Apple berapa, itu angkanya tuh kalau angkanya bisa di-compare, tapi kalau datanya itu sendiri, ya itu nggak bisa. Ya, nah, maksudnya labelnya ya. Android dan Apple itu sebenarnya nggak bisa di-compare. Ya, makanan juga sama, nasi goreng sama soto juga nggak bisa di-compare. Ya, gitu. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang tidak bisa di-compare itu sudah pasti nominal. Ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ordinal ya. Ordinal itu sebenarnya agak mirip dengan nominal, tapi dia bisa di apa namanya compare ya, bisa di compare, cuman masalahnya jaraknya yang nggak bisa dihitung ya. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, kayak misalnya nih 10 lagu terpopuler atau misalnya 10 game yang paling laris saat ini gitu ya. Misalnya game yang pertama yang baru rilis kemarin game HP ya Pokemon ya, Pokemon Unit gitu ya. Ada game Pokemon, terus ada game apalah gitu. Nah, jadi game itu sendiri bisa dibandingin ya, karena ada rankingnya ya. Ranking 1, ranking 2 kan ada gitu. Tapi apakah yang game game ranking 1 itu 2 kali lebih bagus dari yang ranking 2 atau 3 kali lebih bagus? Nah itu yang nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi bisa di-compare, cuman nggak bisa apa ya, nggak bisa tahu jaraknya seberapa jauh. Ya, gitu. Jadi tetap bisa dibandingin ya, cuman ya itu tadi nggak tahu jaraknya bagusnya seberapa, jeleknya seberapa kali lipat itu nggak bisa ya. Jadi ordinal ini sebenarnya sedikit upgrade dari yang nominal ya, cuman ada sistem perankingan biasanya ya, pakai sistem ranking gitu. Jadi nggak bisa dihitung pakai operasi matematika ya. Gitu. Itu dua ini ya, nominal sama ordinal. Nah yang ketiga itu interval. Ya kalau interval itu jaraknya bisa dihitung ya, jarak bisa dihitung ya. Misalnya kayak temperatur ya, temperatur udara, misalnya suhu sekarang itu di luar 30 derajat, nanti malam 25 derajat gitu ya. Berarti kan nanti malam itu 5 derajat lebih dingin ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi jaraknya jelas itu. Seperti itu. Jadi ya karena pakai angka ya, pakai angka jadi bisa dikurangin ya, dihitung selisihnya bisa. Kalau yang ini kan nggak bisa ya. Ordinal itu kan meskipun ada ranking tapi kan datanya sendiri bukan berupa angka gitu loh. Kayak tadi nomor 1 apa namanya Pokemon ya, nomor 2 misalnya game apa Mobile Legend gitu ya, nomor 3 apa itu kan Pokemon dan Mobile Legend itu kan aslinya kan nggak bisa di-compare ya, aslinya ya. Pokemon sama Mobile Legend caranya compare gimana? Maksudnya dari labelnya itu sendiri kan nggak bisa di-compare. Ya. Cuman kebetulan ada rankingnya, jadi rankingnya bisa dipakai buat pengurutan, tapi jaraknya seberapa jauh kan nggak bisa. Nah kalau ini kan bisa ya. Jadi suhu 30 sama suhu 25 itu kan bisa di-compare ya. Jaraknya 5 derajat, misalnya kayak gitu. Oke,
Kemudian yang rasio itu sebenarnya sama dengan interval, cuman di dalam rasio itu kalau ada data yang bernilai 0 itu artinya data tersebut itu nggak ada ya, alias nggak, ya nggak berarti apa-apa, tidak ada artinya gitu. Kayak misalnya ini berat badan ya, berat badan. Ya, misalnya di kelas nih si Agus gitu ya, misalnya berat badannya 0 kilogram gitu. Eh, apa yang ada di benak kalian ketika kalian melihat ada orang yang beratnya 0 kilogram? Artinya kan orang itu nggak nimbang ya berarti ya. Beratnya nggak ditimbang, mungkin orangnya nggak datang atau gimana ya. Jadi ditulisnya 0 kilogram. Artinya kalau rasio ya, kalian ketemu data nilainya 0 itu datanya itu sebenarnya nggak ada ya. Atau ini absolute zero ya. Berbeda dengan yang interval. Interval itu kalau ada data nilainya 0 itu datanya itu sebenarnya tetap ada ya. Kayak misalnya ini ya, suhu 0 derajat. Suhu 0 derajat itu kan ada artinya ya. Ya artinya itu titik beku ya, batas titik beku gitu misalnya. Karena suhu kan bisa 0 bisa minus juga, ya kan? Jadi suhu 0 derajat itu tetap ada artinya. Terus kemudian nilai ya. Kalian ujian dapat nilai 0 itu kan ya emang nilainya 0 gitu ya. Bukan berarti kalian nggak ikut ujian, ya kan? Gitu. Itu interval ya. Kalau yang rasio, kalau misalnya ada data nilainya 0 ya berarti datanya nggak ada ya. Kayak misalnya berat badan 0 kan nggak mungkin ya. Tinggi badan 0 juga nggak mungkin ya. Terus lingkar kepala juga 0 juga nggak mungkin ya. Kayak gitu. Jadi ini rasio itu hanya yang khusus yang kalau nilainya 0 itu artinya nggak ada datanya ya. Tapi kalau nilainya 0 itu tetap berarti sesuatu ya berarti itu tipenya interval kayak gitu. Nangkep ya bedanya? Empat ini ya, nominal, ordinal, interval sama rasio ya. Perbedaannya paham ya. Kemudian nah sebenarnya yang akan kita banyak bicarakan tuh yang nomor 3 sama 4 ya, interval sama rasio ya ini. Kalau yang 1 sama 2 ini kita nggak banyak bahas karena ini nggak bisa diolah pakai statistik ya. Jadi kalau kita udah dapat data ya sudah cuma gitu doang ya. Nggak bisa kita hitung misalnya rata-rata atau apa gitu nggak bisa ya. Tapi kalau interval sama rasio bisa. Oke. Nah, jadi tujuannya kan nanti kita pakai yang namanya deskriptif statistik ya. Jadi misalnya kayak rata-rata, terus standar deviasi, ya, varians, margin of error dan lain sebagainya. Ya. Ya, contohnya kayak gini ya. Misalnya kita di Indonesia ada 1 juta penduduk Indonesia, ya diambil sampling gitu. Ya, jadi misalnya ada survei, saya nyebar di internet ya, mana yang lebih disukai, misalnya nasi atau mie gitu ya. Kebetulan yang isi 1 juta orang. Nah ternyata 60% orang itu lebih suka nasi daripada mie gitu ya. Nah sekarang nih misalnya saya lakukan survei lagi ya, saya ulangi gitu ya. Apakah kira-kira hasilnya itu akan sama persis 60%? Saya yakin enggak ya. Ya mungkin ini ada 60, sekian ya, komanya pasti berbeda ya. Atau mungkin memang enggak 60 misalnya jadi 58 atau 65 dan seterusnya ya. Jadi kalau kalian bahkan gini, kalau misalnya nih saya punya kuesioner ya. Kuesioner ada 100 pertanyaan itu ya. Yang jawabannya tuh modelnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju sama sangat tidak setuju kan kayak gitu ya. Saya kasih ke kalian nih. Saya kasih kalian kuesioner. Saya suruh ngisi ada 100 pertanyaan. Nah, kemudian oke dapat hasilnya, minggu depan saya kasih lagi ke kalian ya. Kuesioner yang sama persis. Itu pun saya yakin pasti jawabannya juga beda ya. Mungkin kemarin ada yang jawab pertanyaan nomor 5 gitu misalnya sangat setuju. Nah, yang sekarang jawabnya setuju doang. Nah, misalnya kayak gitu kan juga bisa aja kan. Gitu. Jadi yang namanya statistik itu memang nggak apa ya, pasti ada kemungkinan meleset ya. Kita nggak bisa menjamin 100% hasil survei kita itu akurat ya. Nggak mungkin bisa 100%, pasti ada titik melesetnya. Itu biasanya diasumsikan itu confidence levelnya itu 95% ya. Jadi ada kemungkinan 5% itu meleset ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, seberapa jauh datanya meleset itu disebutnya confidence interval. Nah, itu juga akan selalu kita hitung ya. Nantinya kita akan kalau kita dapat rata-rata, misalnya kalian survei terus ketemu rata-rata. Jadi misalnya rata-rata orang Indonesia itu kalau misalnya apa pakai HP itu dalam 1 hari itu kira-kira 2 jam gitu misalnya. Ya. Nah, itu pasti harus ditentukan confidence intervalnya. Jadi 2 jam misalnya plus minus 30 menit. Jadi ada yang cuma 1,5 jam ya sampai 2,5 jam kurang lebih kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan kita ngomongin soal ini ya sampling ya, pengambilan sampling ya sampel.
Jadi pengambilan sampel itu ada dua tipe ya. Yang pertama independen ya. Independen artinya misalnya katakanlah kita mau ngetes ya sebuah sistem itu mau kita tes dua kali ya, before after. Jadi pertama kita buat sebuah produk ya, kita bikin terus kita tes ya. Itu kan hasilnya kan bisa jadi pasti ada kekurangan gitu ya. Lalu kita perbaiki, kita tes lagi gitu. Nah, kalau yang namanya independen itu waktu kita ngetes pertama kali sama ngetes yang kedua itu orangnya berbeda ya. Beda orang ya. Itu independen. Tapi kalau yang paired itu testing yang pertama sama yang kedua itu orangnya sama persis ya. Jadi ada dua macam testing ya, paired sama independen ya. Sebenarnya kalau disarankan itu kalau bisa sih yang paired sample ya, selalu yang paired sample kalau mau ngetes karena secara statistik ngitungnya lebih gampang ya. Karena kan orangnya sama nih, misalnya sekarang orangnya ada orang itu ya suruh belajar ya pakai aplikasi misalnya apa aplikasi pembelajaran online gitu ya versi 1 ya dapat skor 50 ya kan terus aplikasinya diperbaiki jadi lebih bagus orangnya dites lagi orang yang sama ya dapat skor 75 misalnya kan berarti kan skornya naik nah berarti emang aplikasinya jadi lebih bagus kan bisa disimpulkan seperti itu ya karena orangnya sama tapi kalau orangnya beda ya orang yang pertama dites itu dapat skor 50 ya orang yang kedua dites dapat skor 90 gitu misalnya nah apakah eh, bisa disimpulkan bahwa aplikasinya itu beneran yang kedua lebih bagus atau enggak ya itu susah ya karena kan bisa jadi emang orang yang kedua tadi orangnya lebih pintar gitu ya daripada orang yang pertama kan jadi eh, agak susah ngitungnya pun berbeda ya kalau misalnya kalian terpaksa ya memang kan susah ya kalau mau ngetes pakai per sampel ya kayak misalnya kemarin kakak tingkat kalian yang udah skripsi kan ngambil data itu ya ngambil data kebetulan bimbingan saya itu ada ngambil data tentang lansia ya respondennya adalah lansia gitu terus apa namanya ngambil data 30 orang gitu ya 30 orang dites gitu kan terus aplikasinya diperbaiki gitu kan terus ngetes lagi nah pas waktu ngetes yang kedua itu ternyata beberapa sudah meninggal gitu kan ya kan jadi kan nggak mungkin dilakukan yang namanya per sampel ya orangnya sudah nggak ada kok ya terpaksa harus ganti orang lain nah, jadi terpaksa ya ini akhirnya larinya ke independent sampel karena responden pengujian yang pertama sama kedua itu berbeda ya nggak semuanya sama ya beberapa memang sama tapi sebagian berbeda gitu nah kalau pakai yang ini independen tuh biasanya respondennya harus lebih banyak ya itu respondennya harus lebih banyak karena ngitungnya istilahnya apa ya kemungkinan melesetnya tuh lebih jauh gitu loh seperti itu nah, nanti kita ngitungnya semua pakai rumus ya nah pakai rumus nah ini salah satunya ya rumusnya bisa pakai Excel ya bisa pakai Excel jadi apa namanya kalau kalian punya dua ya dua kondisi ya jadi misalnya ada kondisi A sama kondisi B ini misalnya desain yang pertama ini desain yang kedua ya dites gitu ya dites ya desain pertama desain kedua taruh di Excel ya masing-masing ke bawah ini ya hasil skornya sekian ya terus kemudian kita mau tes ya nah kita bisa pakai rumus yang namanya ini ya dites ya pakai rumus dites ya pakai rumus dites oh, saya nggak kasih contoh ininya ya jawabannya ya oke oh iya cuman ya jadi ini rumus dites ini untuk anu sih sebenarnya untuk apa namanya memastikan ya apakah dua kondisi itu sebenarnya benar-benar berbeda atau sama aja sih sebenarnya ya jadi istilahnya significant difference ya gitu jadi ini desain yang pertama ya ini desain yang kedua gitu di compare ya kalau kalau kita hitung cuma dari rata-ratanya doang ya kenapa sih kok kita harus ngetes pakai ini gitu ya karena kalau pakai rata-rata doang ya kita bisa lihat sekilas ya yang desain B ini kan lebih bagus ya skornya lebih tinggi ya kan yang ini ya dilihat sekilas saja ini pasti lebih tinggi kalau dihitung rata-rata gitu kan yang desain A mungkin di rata-rata sekitar 900-an sekian ya yang desain B itu 1000 gitu misalnya kayaknya sih lebih tinggi ya coba aja dihitung ya saya nggak perlu hitung dilihat sekilas sudah kelihatan ya yang desain B ini skornya lebih tinggi cuman apakah kita bisa langsung simpulkan bahwa
desain B ini benar-benar lebih bagus dari desain A apa enggak sih? Gitu loh. Nah, itu pakai ini, t-test ya. Pakai t-test, terus masukin datanya ke sini ya. Seperti itu, nanti akan keluar skor ya. Skor yang menunjukkan bahwa sebetulnya desain A sama desain B itu sama aja gitu loh. Sama aja atau bisa juga berbeda. Jadi tergantung skor yang dihasilkan. Gitu dari nilai t-testnya ini ya. Jadi apa namanya? Ya ini tujuannya untuk memastikan ya. Jadi sebenarnya ini benar-benar lebih bagus apa enggak sih yang desain B itu loh. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai data yang rasio sama interval itu bisa pakai t-test ya. Tapi kalau pakai kalian punya data tipenya nominal atau ordinal ya, yang tadi yang nggak bisa di-compare tadi itu bisa pakai namanya chi-square ya. Chi-square ya. Nanti rumusnya namanya chi-test ini ya. Chi-test gitu. Nah, ini hasilnya ya. Skornya apa namanya 0,029 ya. Nah, nanti batasnya itu ya, batasnya adalah 0,05 ya. Batasnya itu 0,05 ya. Asumsikan defaultnya gitu ya. 0,05 ya. Nah, kalau skornya itu di bawah 0,05 ya. Nah, berarti dia ini apa namanya memang benar-benar beda gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau di atas itu sebenarnya itu sama aja ya. Gitu. Ini juga sama nanti kalau hasilnya di bawah 0,05 ya berarti beda ya. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi rumus yang lain namanya correlation ya, korelasi gitu. Ini kalau kalian punya dua variabel yang saling berkaitan ya, variabel yang saling berkaitan kalian bisa pakai korelasi ya. Ini untuk menggambarkan tren ya, menggambarkan tren gitu. Contohnya yang variabel yang berkorelasi apa? Misalnya saya mau ngetes gini ya. Apa ya? Misalnya ini misalnya apakah IPK mahasiswa ya ketika lulus itu eh, perbandingannya dengan gaji mereka saat kerja itu gimana sih gitu loh. Apakah IPK yang tinggi itu pasti gajinya tinggi atau enggak? Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada dua sumbu. Jadi ini sumbu yang pertama itu IPK-nya ada 0 sampai 4 ya. Terus ini gajinya ya tingginya ya, makin ke atas makin tinggi gitu kan. Jadi nanti tinggal diplot aja gitu. Jadi misalnya IPK 4 itu ada yang gajinya tinggi ya, tapi ada juga yang gajinya rendah. Terus IPK 3 itu malah rata-rata tinggi. IPK 2 mungkin tengah-tengah, IPK 1 malah ada yang tinggi. Nah, kayak gitu. Terus dibikin garisnya ya. Itu bisa pakai correlation ya. Jadi untuk melihat korelasi antara dua variabel ya tadi misalnya apakah apa namanya IPK dengan gaji itu ada korelasinya nggak sih? Gitu loh. Jadi kalau kalian mau lihat korelasi dua variabel bisa pakai ini ya. Gitu. Kayak misalnya kalau nguji antar muka ya misalnya usia yang paling gampang ya apakah usia itu berkaitan dengan tingkat tingkat kesuksesan ketika pakai aplikasi gitu ya. Misalnya apa namanya atau bukan tingkat kesuksesan tapi waktu gitu ya misalnya katakanlah untuk ngetes fitur login misalnya orang yang umurnya lebih lebih tua gitu menghabiskan waktu lebih banyak ya. Jadi misalnya ini umur ya. Yang di bawah ini umur ya mulai dari 0 sampai umur berapa misalnya paling tinggi 100 gitu ya. Nah, terus yang ini waktu yang dihabiskan. Jadi mungkin orang yang umurnya tinggi di sini ya misalnya umur 70 80 itu waktunya pasti lama gitu ya. Misalnya butuh 1 menit, 2 menit ya, tinggi-tinggi. Sementara orang lebih muda yang umur 20 atau 30-an itu waktunya cuma butuh berapa? 20 detik, 30 detik ya di sini. Ya, ya itu juga bisa pakai korelasi ya. Correlation ini. Rumusnya ini ya. Nanti ketemunya ini ya tingkat kemiringan ya. Tingkat kemiringan. Oke, itu untuk rumus statistik yang sederhana ya. Besok akan kita bahas lebih jauh ya di yang materi-materi ke depan ya. Ini cuman apa? Pengenalan singkat aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kalian udah ngetes kan kalian otomatis dapat yang namanya data ya. Data. Nah, data itu eh, paling paling mudah itu disajikan kalau pakai ini ya, kolom atau bar chart ya. Saya juga yakin kalau kalian pernah dapat tugas buat nampilin data pakai chart itu pasti yang kalian pilih adalah bar chart ya by default ya karena itu di pilihan paling atas
di Excel ya itu bar chart ya, karena yang paling sering dipakai ya. Oke, kemudian kalau kalian pakai bar chart seperti ini, jangan lupa tambahin yang garis ini ya. Ini garis error ya, atau yang disebut sebagai confidence interval. Jadi kalau kita misalnya lihat fungsi login ini, tingkat kesuksesannya itu sekitar berapa nih? 43 mungkin ya, 43%. Ya. Nah, confidence intervalnya itu mungkin sekitar 6% ya. Jadi dari 43 ini itu sebenarnya bisa naik sampai 49 atau bisa turun sampai berapa ya? 37 gitu mungkin ya. Sekitar itu. Ya, ini yang disebut confidence interval itu ini ya. Jadi seberapa jauh dia bisa naik atau bisa turun ya. Gitu. Yang jelas nggak mungkin dia bakal naik sampai 80 itu nggak mungkin ya. Kalau misalnya respondennya kita ganti ya, kita cari responden yang baru, nggak mungkin dia bengkak sampai sini ya. Ya paling cuma di antara ini. Gitu, sekitar ini. Itu tadi dengan catatan kalau misalnya kita ngetesnya benar ya, caranya betul. Gitu. Memang biasanya kalau supaya hasilnya bagus itu jumlah responden secara umum ya itu sekitar 30 ya kalau pengen bagus ya. Kalau di bawah itu misalnya kalian hanya ngetes ke satu orang dan kebetulan tingkat kesuksesannya itu 43%, ya kalau cuma satu orang pasti nggak valid ya. Bisa jadi kalau kita ngetes ke orang yang lain ambil satu lagi gitu ada yang sampai 80 gitu misalnya. Ya jangan cuma satu orang tapi tadi ya disarankan minimal sekitar 30 itu sudah aman ya. Meskipun sebenarnya nggak harus sampai 30 ya, sekitar 20 ya 20-an gitu juga sudah oke sebetulnya, cuman pasnya nggak tahu. Maka lebih aman kalau kita ambil 30 aja. Gitu. Itu kolom ya, kolom atau bar chart itu paling umum ya. Gambarin tingkat tingkat ya bisa tingkat kesuksesan atau tingkat waktunya seberapa ya, jumlahnya berapa ya. Kemudian yang kedua yang paling sering dipakai itu line chart ya. Kalau line itu kalian harus ada unsur waktu di sana ya. Atau datanya sifatnya continue. Jadi yang bagian bawah ini biasanya tentang waktu ya. Ini misalnya hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan seterusnya ya. Jadi dihubungkan pakai garis, jadi kelihatan ya bisa naik, bisa turun ya, ada progres gitu loh. Kalau yang bar chart ini kan nggak sebenarnya yang item yang pertama sama kedua nggak ada hubungannya ya. Ini login, ini search gitu kan. Kalau ditukar pun juga nggak masalah ya. Misalnya search duluan baru login. Tapi kalau yang line chart itu nggak boleh ditukar ya. Misalnya ini hari pertama, ini hari kedua ya. Maksudnya ditukar hari kedua duluan baru hari pertama itu kan nggak bisa kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau sudah pakai unsur waktu kayak misalnya tadi ya hari gitu ya pakailah line chart ya. Karena memang tujuannya biasanya untuk lihat progres ya. Gitu. Lalu kemudian ada lagi namanya scatter plot. Ya, scatter plot itu biasanya dikombinasiin pakai yang rumus correlation tadi ya. Ini kan kita di Excel punya correlation. Correlation itu kan kita ngupload data. Nah, dari data yang diplot itu bisa terbentuk garis. Nah, ini itu pakai scatter plot ya. Ini scatter plot. Tujuannya untuk melihat tren ya. Trennya itu makin naik, makin turun atau gimana. Ya kayak misalnya gambar ini itu trennya makin naik ya. Tapi kalau yang tadi, nah ini trennya turun ya. Gitu. Ini naik terus ya bisa turun, bisa cuma lurus doang, macam-macam ya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ada lagi pie chart ya. Sebenarnya kalau yang ini sih jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Apa ya? Biasanya memang untuk menggambarkan proporsi ya, proporsi. Cuman kalau terus terang kalau buat saya sih ini susah ngelihatnya ya. Apalagi kalau pie chart-nya bentuknya seperti ini gitu. Ya kan? Misalnya saya pengen tahu nih antara yang warna ini warna apa ya? Warna biru bukan ya? Ya warna inilah ya pokoknya ya. Warna ini dibandingkan dengan yang biru ini itu gede yang mana sih? Gitu. Ini sama ini kan pasti nggak ada yang tahu kan? Ya kan? Ya itulah. Jadi kan susah ya. Nah paling pakainya yang ini kalau mau yang donut chart ini ya. Kelihatan angkanya gitu loh. Jadi misalnya kayak yang biru sama merah ini kan kalau dilihat ukurannya hampir sama ya, tapi ternyata yang biru lebih kecil ya. Gitu. Kalau nggak dikasih angka, saya yakin pasti banyak yang nggak tahu mana yang lebih besar ya, karena selisihnya cuma 2%. Ya. Gitu. Jadi nggak kelihatan.
gitu. Nah, kalau kalau kayak gini ya, yang pie chart ini kalau mau dikasih tulisan pun juga susah, apalagi yang mepet-mepet kayak gini ya. Kayak yang warna merah sama hijau ini kan mepet nih. Ya, misalnya ini 19%, yang ini 20% kan nanti tulisannya penuh ya semuanya ya. Gitu ya. Ini memang kalau pakai pie chart itu tujuannya untuk skimming aja. Jadi memang bukan buat ngelihat detail ya, tapi cuma ngeliat sekilas, oh ternyata yang paling gede paling ya. Yang paling gede yang warna biru ya. Ada yang biru tua sama biru muda misalnya kayak gitu ya. Tapi yang kecil-kecil nggak akan diperhatikan ya. Ngapain gitu. Seperti itu. Jadi itu untuk menggambarkan proporsi ya dari seluruh data. Kemudian ada lagi ini stack bar ya. Kalau stack bar itu semacam bar chart, cuman barnya itu dipotong-potong ya. Ada bagian-bagian karena memang dalam satu bar itu ada pembagiannya ya. Dan barnya itu modelnya full ya sampai atas ya. Semuanya totalnya 100% nih. Nggak ada yang cuma 90 atau cuma 70 gitu. Semuanya mentok. Cuman di dalamnya proporsinya lain-lain ya. Beda-beda gitu ya. Kayak misalnya ini ada beberapa fitur, beberapa perintah ya, skenario, suruh cari produk, suruh riset, suruh masukin komen, suruh nyari kontak dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling banyak berhasil itu yang ini ya, dari bagian research sama yang nyari sitemap. Ya, warna hijaunya paling tinggi di antara dua itu. Terus kalau yang paling banyak gagal itu yang ini ya, yang masukin komen sama yang nyari task ya. Merahnya banyak ya. Kalau yang paling dikit errornya ya tadi yang riset nih merahnya kecil, yang nyari sitemap juga kecil ya. Kayak gitu. Dan kalau di total ya semuanya 100% karena kan ini kan jumlah orang sebenarnya ya, jumlah partisipan. Gitu. Partisipannya kan pasti sama semua ya. Jumlahnya sama, tapi proporsinya lain-lain. Nah, kayak gitu bisa pakai ini ya, stack bar ya. Karena kalau pakai bar chart biasa ya ini nggak ada artinya ya. Tingginya sama semua ya, 100% semua, dalamnya yang campur-campur. Nah, itu tapi nggak bisa digambarin. Harus pakai stack bar ya. Gitu. Ini juga stack bar ya, sama. Cuman ya itu ini agak jarang juga dipakai ya. Karena lihatnya ribet ya, apalagi kalau udah kompleks kayak gini nih, wah ini susah kan lihatnya kan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Udah, Pak. udah 18 yang join, lumayan. Jadi masih 8 ya. Nggak ada yang ditanyakan? Oke, lanjut aja ya, biar cepat kelar. Oke, nah usability testing sendiri itu ada dua ini ya, ada dua macam ya, namanya formatif sama sumatif ya. Formatif sama sumatif. Jadi kalau kalian bikin produk ya, kalian bikin produk itu kan kalian nggak mungkin bikin terus langsung dijual gitu kan nggak mungkin. Ya. Kayak misalnya kalian jualan makanan ya, kalian jualan makanan, kalian kan masak gitu ya. Nah pas masak itu mestinya kalian cicipin ya, kalian cicipin hasilnya ya, dicicipin hasilnya ya. Kalau oke baru dijual kan kayak gitu ya. Nggak mungkin kalian masak tanpa dicicipin langsung dijual ya. Itu resiko ya, bunuh diri itu namanya ya. Karena kalau misalnya keasinan atau kurang asin atau gimana kacau ya. Gitu. Nah, jadi ketika kalian masak misalnya terus kalian nyicipin ya itu namanya formatif ya. Formative usability ya. Sama kayak kalau misalnya bikin produk ini ya, software gitu ya. Kalau kalian coding terus kalian bikin sudah jadi itu kan pasti kalian kan coba-coba sendiri gitu ya. Coba-coba sendiri ya bareng sama teman-teman satu tim gitu, di testing gitu ya. Nah, itu tahapan namanya formative usability ya. Jadi itu adalah pengujian yang dilakukan pas produknya itu masih dibangun ya, belum selesai. Nah, kalau sudah selesai ya itu namanya sumatif ya. Artinya produknya memang udah kita anggap jadi terus kita lepas ke pasaran. Nah, itu
kan sama orang-orang kan juga akan dicoba-coba ya, dites gitu ya. Nah, itu namanya sumatif ya. Gitu. Jadi kalau produknya udah jadi dan mau dites ya ke beberapa responden atau mungkin langsung dilepas ke pasar, itu yang namanya summative usability ya. Jadi ada dua macam ya. Itu. Nah, kemudian yang namanya usability testing itu juga ada apa ya? Ini istilahnya matrix ya. Matrix atau apa sih yang bisa diukur gitu loh. Jadi kalau misalnya ini kalian punya produk ya, aplikasi gitu. Aplikasi kalian itu di dalamnya ada unsur transaksinya. Transaksi itu maksudnya user bisa nginputin sesuatu, terus komputernya bisa, bukan, softwarenya bisa balikin sesuatu gitu. Transaksi itu nggak melulu berupa itu ya, berupa jual beli itu enggak ya. Jadi transaksi itu sebenarnya luas ya, termasuk kalian kalian registrasi mata kuliah itu pun juga transaksi ya. Kalian milih-milih mata kuliah, terus disubmit itu juga merupakan transaksi ya. Jadi yang namanya transaksi itu sebenarnya artinya luas ya, nggak harus yang berupa berkaitan dengan uang. Nah kalau misalnya software kalian itu ada unsur transaksinya, itu bisa mengukur ini, task success bisa diukur, efisiensi bisa, issue based metric bisa, self report bisa, dan seterusnya ya. Gitu. Nah, nanti untuk ke depan itu yang kita bahas itu masing-masing ini ya. Jadi ada issue based matrix itu apa sih? Self report itu apa? Behavior sama physiological itu apa? Sama yang terakhir ini ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ini. Kalau yang ini sebenarnya nggak usah dibahas juga udah tahu ya, task task access, task time, error, efficiency, vulnerability. Saya yakin juga udah pada tahu ya. Ini kan parameter standar. Nah, kalau yang ini itu metrik-metrik yang agak spesifik soalnya ya. Gitu. Oke, jadi itu ya, kalau ada transaksi kalian bisa ngukur pakai ini. Kalau misalnya kalian bikin di tempat kalian ada komparasi produk, jadi misalnya kalian bikin website jual beli ya, terus kemudian ada orang mau compare HP merek Samsung sama HP merek iPhone itu bagus yang mana sih? Nah, itu bisa diukur ini. Tas aksesnya bisa, efisiensi bisa, self report bisa, komponen komparatif bisa ya, kayak gitu. Ini bisa dilihat sendiri nanti ya. Gitu. Apa sih yang bisa diukur? Tergantung dari ininya, skenarionya ya. Jenis skenarionya apa sih? Gitu. Oh, berarti yang bisa diukur yang ini gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian, nah, yang namanya usability testing itu caranya bisa macam-macam ya. Caranya macam-macam, bisa cara tradisional yaitu kalian minta tolong ya ke responden buat nyobain, terus kemudian kalian tungguin ya. Kalian tungguin. Jadi kalian ngawasin langsung gitu. Nanti kalau misalnya respondennya ada yang bingung bisa langsung tanya ya. Keuntungannya di situ. Cuman waktunya cepat habis ya, karena kan untuk ngetes ke satu orang kalian misalnya butuh setengah jam itu ya. Jadi dalam waktu sehari, kalau misalnya kalian ngabisin 8 jam, kalian cuma bisa dapat sekitar 15 atau 16 orang ya. Gitu. Tapi kalau cara yang kedua itu online ya dan tidak diawasi, itu kalian tinggal sebar aja ya, sebar di media sosial kalian gitu, minta tolong orang buat nyobain terus ngisi, nanti bisa dapat banyak ya. Mungkin sehari kalau teman kalian banyak itu ya bisa 50-an gitu ya. Dan kalian nggak perlu repot-repot nungguin ya. Itu cara yang ini kedua, online ya atau unmoderated ya gitu. Cara yang ketiga ini bisa pakai ini ya, online survey tools. Maksudnya kita minta tolong sebuah vendor untuk ngetes gitu loh. Bukan kita yang ngetes tapi vendor. Ya, itu juga bisa ya. Jadi kita cuma tinggal nyantai-nyantai aja ya. Kita tinggal bayar ke vendornya, nanti vendornya bakal yang ngetes ya. Lalu kita dapat hasilnya. Gitu. Ini ada banyak ya. Contohnya ini ya, mock plus ini ya. Kita coba lihat isinya apa sih? Saya lupa ya. Kayaknya daftar-daftar ini ya. Website yang bisa dipakai buat ngetes ya. Nah, ini ada macam-macam. Jadi kalian nggak usah repot-repot ngetes, ya minta tolong ini aja toolsnya ini buat ngetesin, tapi pasti berbayar ya ini ya. Ya, di sini kan juga di belakangnya ada orang beneran ya, masa orangnya mau kerja sukarela kan nggak mungkin ya. Semuanya bayar. Ya.
Itu ini ada tarifnya ya. Tarifnya nih berapa sih ini? Crazy Egg basic $29 ya. Kalau yang ini di suruh ngontak ya. Ini juga suruh ngontak. Ini nggak tahu berapa, tapi semuanya bayar ya, nggak ada yang free ya. Ada ya, ini ada free tapi pasti terbatas ya. Kalau mau yang langganan basic 79 ini ya. Gitu. Ya semua pasti ada yang versi berbayar ya. Itu kalau enggak, kalau gratis ya semua orang pasti udah bakal pakai itu ya. Kasihan juga orangnya kerja nggak dibayar ya. Oke, kemudian, nah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian melakukan pengujian ya. Jadi pertama perhatikan budget sama timeline ya. Budget ini kaitannya biasanya kalau kita datengin responden itu kan, apalagi kalau kita butuh dia itu waktunya cukup lama kan, biasanya kita kasih uang transport atau souvenir gitu ya. Nah itu kan pasti pakai ngeluarin duit kan. Nah itu dihitung gitu loh, duit kalian itu cukup untuk nyari berapa responden ya, misalnya. Kemudian timeline ya, timeline itu juga penting ya, karena kan kita bikin sesuatu kan pasti ada waktunya ya, ada deadline-nya gitu loh. Nah itu kalian harus ngitung ya waktunya. Kemudian partisipan juga penting. Kalian misalnya bikin uh, aplikasi untuk orang orang tua ya, lansia gitu. Nah kalian sendiri punya kenalan lansia nggak? Kan agak susah ya. Jadi kalau kalau apa namanya, kalian nyari orang-orang di sekitar kalian yang lansia, paling cuma dikit ya. Paling cuma kakek nenek, terus siapa lagi tetangga gitu kalau ada ya. Pasti nggak banyak ya. Kalian harus cari channel misalnya ke panti jompo atau kemana gitu ya. Jadi perhatikan partisipan itu ya. Partisipan kalian siapa, terus kalian bisa nggak sih dapetin orangnya gitu. Kemudian berikutnya data collection ya. Ini caranya ngambil data gimana ya. Dan yang terakhir adalah data clean up. Jadi kalau kalian itu ngetes, ini juga berlaku untuk segala jenis testing ya, termasuk kuesioner atau survei gitu ya. Kayak misalnya contoh paling gampang ya, kuesioner ya. Misalnya saya di kelas, saya kasih kuesioner ya, ada 100 pertanyaan. Saya sebar di kelas yang isinya 30 orang. Saya yakin nggak semuanya itu niat ngisi ya. Ada orang yang ngisi cuman langsung dicentang semua ya. Setuju-setuju semua itu ada ya. Jadi nggak semua orang itu niat ngisi. Nah itu kalian juga harus perhatikan, harus yang data-data yang semacam itu harus di clean up ya, dibersihin ya, karena itu nggak valid. Jadi kalau dihitung malah bikin rusak ya, bikin rusak data gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga caranya kalian nge-clean up gimana ya. Jangan cuma asal data mentah-mentah kalian pakai ya, keluar hasilnya itu jangan ya, kacau kalau kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, oh sudah habis. Oke, sudah habis. Ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini tentang usability testing, pengantarnya ya. Ini pengantarnya, persiapannya gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Minggu depan apa sih? Minggu depan. Oh, embedded system sama small device. Kayaknya urutannya kebalik ya. Harusnya ini yang hari ini. Oke. Mungkin saya salah nulis di RPS-nya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya, ini harusnya ini duluan baru ini di bawahnya ya. Oke. Kebalik ngesetnya. Tapi nggak masalah. Soalnya kok ini balik lagi ngomongin tentang desain ya. Padahal kita sudah loncat dari desain ya. Desainnya kan selesai di sini ya. Gitu. Ya sama ini ada ini sih, designing buat for web, tapi apa namanya, sudah saya hapus, saya taruh sini aja ya, gabungin jadi satu sekalian ya, tapi harusnya nih lebih dulu ya, gitu nggak apa-apa tapi. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Oke, ya sudah, kalau tidak ada, kelas kita sampai di sini ya. Kuisnya sudah saya buka, jadi jangan lupa dikerjain ya.
Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.